Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Katur panjenenganipun Bapak Ustadz Abu Atib Surya ingkang kula berteni saha kula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh jamaah pengawasan ingkang kula hormati. Sumangga langkung nuwun panjenengan sedaya kula dherekaken ngamujaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sampun paring rahmat hidayah saha inayahipun dumateng kula panjenengan sami. So paling kathah sangat kenikmatan sehingga ing rikala dalam sonten menika kita sedaya saged nepal silaturahmi wonten ing kedua pundi kanthi pinaringan saha pinaringan kasarasan katentreman kawijengan wonten kalangan sedherek. Salam saha selawat kita aturaken wonten junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tansah kita dereki tidak lampahipun so mugi-mugi kita kalebet dados so mugi-mugi kita dados umatipun Nabi. Para rawuh kepareng kula maosaken para rawuh kepareng kula paosaken susunan adicara ing sonten menika ing Allah pindah pambuka ing kali sambutan saking Sohibul Bait samangke ingkang badhe atur pangandikan lanjutipun Bapak Dr. Haji Eko Ahmad ingkang monggo tiga pengaosan ingkang dipun andharaken panjenenganipun Bapak Ustadz Abu Atib Surya pengajar Na'ah Sabilur Rahman Cemani Sukoharjo. Sasampunipun pengaosan paripurna samadhi lumebet adicara kita sana samadhi pangadosan ujuan saha senek. Sabibaripun kita matahari siang kita sholat maghrib berjamaah. Sasampunipun sholat maghrib ganti berjamaah Bapak Ibu keaturan dahar mate saged tidak wonten saklen pendopo sasampunipun dahar saged kalajengaken salat tarawih kanthi berjamaah. Sumangga kita bika panggihan pengaosan ing sonten menika sesarengan kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalajengaken adicara ingkang kalih menika sambutan saking Sohibul Bait ingkang badhe atur pangandikan nggih ingkang kula berteni panjenengan Bapak Dr. Haji Eko Ahmad. Bapak saha pamitan kula sumanten sajekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep cekap nggih
yang terhormat dan kami muliakan Ustadz Abu Adib Suryo, yang terhormat Bapak Ibu dan hadirin, maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di acara silaturahmi dan pengajian sore hari ini. Mohon maaf kami yang ditunjuk mewakili keluarga Bapak Haji Listianto Bayu Putro SHMH untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat keluarga Bapak Listianto. Kedua, semoga acara sore ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ketiga, dengan rasa rendah hati, mari kita dengarkan bersama pemaparan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Adib Suryo. Kita berharap ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ladang amal bagi kita semua. Dan yang terakhir, sebelum kita melanjutkan acara, kami atas nama keluarga Bapak Haji Listianto Bayu Putro SHMH mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun mboten Bapak Haji Eko Rahmat yang sampun ngatur pangandikan. Kita lajengaken adicara ingkang monggo 3 yen pengaosan ingkang dipun mandharaken panjenengan Bapak Ustadz Abu Adib Surya. Bapak saha panginan saha wekdal kula aturaken sak cekapipun. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu wa taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad'i ila ridwani. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin sekalian dan hadirat ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudariku semua yang saya hormati dan saya muliakan, tiada kata yang pantas dan layak untuk saya ucapkan pada sore ini kecuali kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesyukuran saya kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir memenuhi undangan Bapak Toto Bidahullah Ta'ala dan duduk bersama saya walaupun Bapak Ibu belum mengenal saya. Tapi semoga apa yang saya sampaikan menjadi nasihat bagi saya pribadi khususnya dan hadirin dan hadirat pada umumnya. Kalau orang yang beriman itu peringatan adalah kebaikan dan manfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Orang beriman, orang yang hatinya baik. Orang beriman bukan orang yang tidak pernah salah dan keliru,
Tapi orang beriman, orang-orang bisa menerima kebaikan karena fitrah mereka masih berjalan di atas fitrah yang baik dan benar. Karena itu, apapun nasihat yang disampaikan, kalau hati kita dan fitrah kita masih suci, pasti bisa menerima kebaikan tersebut. Beda orang-orang yang sudah Allah tutup hatinya, maka peringatan tidak ada manfaatnya sama sekali. Ketika Rasulullah SAW mendakwai orang-orang kufar di kala itu, maka dakwah beliau tidak diterima oleh mereka. Maka Allah turunkan ayat untuk menghibur nabinya. Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, ya Muhammad, kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, ya Muhammad. Ini namanya tasliyah. Nah, Allah menghibur nabinya agar tidak hatinya sedih ketika dakwahnya ditolak oleh orang-orang kafir. Kenapa Allah mengatakan demikian? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatun. Karena Allah telah mengunci mati hati-hati mereka, pendengaran-pendengaran mereka, ada sumbatan-sumbatan yang menghalangi datang hidayah ke hati mereka. Tapi orang beriman, selagi masih baik fitrahnya, pasti nasihat itu akan bermanfaat. Maka pada kesempatan yang singkat ini, satu hadis akan saya sampaikan kepada hadirin semua. Semoga kita bisa mengambil dan memetik buah petikan indah, kabar gembira dari seorang manusia yang gak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, di mana Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Rahman bin Sahr radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yadkhulul jannah aqwamun afidatu mislu afidati tayr. Akan masuk surga satu kaum yang hati mereka seperti hati seekor burung. Rasulullah menyebutkan apa? Akan masuk surga, akan masuk jannah dengan segala kenikmatannya satu kaum yang hati mereka seperti hati seekor burung. Tentu ini butuh penafsiran, butuh penjelasan. Bagaimana itu hati burung? Sebelum saya jelaskan satu persatu dari hati burung, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa burung itulah hewan di antara salah satu hewan yang diizinkan hidup di surga nanti. Salah satu hewan yang akan terus hidup di jannah, itu burung. Karena itu roh-rohnya orang-orang yang mati syahid dibawa oleh burung-burung hijau terbang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun semua serangga itu di neraka, semua serangga. Di neraka bukan di azab, tapi tempatnya di neraka. Kecuali lebah. Ini serangga yang Allah bedakan di antara serangga yang lainnya, karena lebah memiliki keistimewaan. Lebah ini hewan yang luar biasa istimewanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan dalam Al-Quran di surah lebah juga, surah An-Nahl, surah 16. Namanya surah An-Nahl, surah lebah. Karena lebah ini hewan yang sangat patuh kepada Allah, sehingga Allah mengatakan, wa auha rabbuka ilan nahli anitagdir minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun thumma kulli min kulli thamarat fasluki subla rabbiki dhulula yahruju fi butuniha sarabun mukhtalifun awanuh fihi shifa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya Tuhanmu telah mengilhamkan kepada lebah. Ilham, wahyu. Kalau hewan namanya ilham. Allah telah mengilhamkan kepada lebah. Isi wahyunya, isi ilhamnya, wahai lebah, buatlah sarang-sarangmu di gunung-gunung, di pohon-pohon, atau di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Dan Bapak Ibu saksikan kan bagaimana lebah taat. Lebah selalu membuat sarangnya di gunung-gunung, hutan-hutan, pepohonan, dan rumah-rumah yang dibuat oleh manusia. Tidak pernah keluar dari situ. Taat. Thumma kuli min kuli samarat. Kemudian makalah lebah dari buah-buahan, bunga-bunga. Dan lebah pun taat, Bapak Ibu. Mereka hanya makan bunga-bunga dan buah-buahan. Ya, Masya Allah. Kalau Bapak kasih ayam goreng, gak mau.
lebah, kali-kali ayam goreng lah, atau kasih mendoan. Imannya kuat, nggak akan dimakan. Kalau manusia, aspal dimakan, semen dimakan, uang negara disikat. Kalau sudah kaya, sudah pejabat, tapi uang rakyat disikat juga. Na'udzubillah. Tapi hewan lebah ini hanya makan buah-buahan saja. Dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang penuh dengan kemudahan ini, wahai lebah, dan akan keluar dari perutmu minuman-minuman yang berwarna-warni, madu, dan madu coklat, madu putih, madu hitam. Fihi syifa'un linnas. Di dalam madu itu ada obat bagi manusia. Subhanallah. Itulah lebah, hewan yang sangat indah, sangat teratur kehidupannya, taat kepada Allah. Hingga Rasulullah pernah berkata, ya, mathalul mu'min kamathali nahlah akalat thayyiba wa wada'at thayyiba wa in waqa'at falam taksir lebah. Gambaran orang beriman karena Nabi dimisalkan seperti lebah. Lebah itu makannya baik, tadi sudah disebut, buah-buahan, buah-buah saja atau bunga. Kalau sudah layu nggak dimakan, Pak. Dia hanya mengambil buah-buah dan bunga-bunga yang masih ranum, yang masih bagus. Yang sudah busuk nggak mau dia, sudah kotor dia nggak mau. Pilihan. Keluarnya baik, apa keluarnya? Tadi madu. Yahruju fi butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Keluar dari perut lebah, ya, madu yang berwarna-warni. Tambah lagi fihi syifa'ul linnas, dan menjadi obat bagi manusia, sebagaimana Bapak Ibu ketahui. Apabila lebah itu hinggap satu daun atau ranting, lam taksir, tidak membuat patah ranting tersebut. Bapak Ibu bisa perhatikan lebah ketika hinggap di satu daun atau ranting, ketika sedang mengisap sari pati bunga, dia mengambil sari bunga tanpa merusak bunga sedikit pun. Ya, dia mengambil sari pati bunga tanpa merusak bunga sedikit pun. Luar biasa. Coba kalau tikus yang kasih bandengnya hancur, amalnya hilang, pilihnya ambiar, ya. Itu kalau tikus. Lebah mengambil sari bunga tanpa merusak bunga. Dan kalau dia hingga pula tidak akan membuat kerusakan. Itulah gambaran orang beriman. Orang beriman makannya yang baik-baik, Bapak Ibu. Dia hanya makan yang halal-halal, yang haram dia nggak mau. Karena ngerti kalau makanan haram dia masukkan ke perut akan merusak amal dia. Beda kalau makanannya halal. Rasulullah berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan ini bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik, yang halal, dan beramallah yang soleh. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau seorang mukmin makannya yang halal, yang baik, akan menumbuhkan energi yang mengantarkan kepada amal yang saleh dan baik. Beda kalau energinya, sumbernya, kekuatannya dihasilkan dari makanan minuman yang haram. Nanti kita berkata, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Tiap daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Artinya apa? Orang kalau makanannya haram gak cocok dengan amal soleh. Habis teler, Mas ayo kita tarawih. Nggak mungkin. Habis dia teler, konsumsi narkoba, sudah nggak waras akalnya, diajak ibadah kepada Allah, gak cocok. Beda kalau makanannya halal, pasti akan menunjukkan energi yang positif, menjadikan orang itu senang beramal yang soleh. Itulah kalau orang makanannya halal. Nah, itu kehidupan lebah. Dan di mana pun lebah berada, nggak akan bikin kerusakan. Itulah orang beriman, ditaruh dimanapun dia selalu mendatangkan kebaikan. Di tengah-tengah keluarganya beri manfaat bagi anak istrinya, di tengah-tengah masyarakatnya berbuat baik kepada masyarakatnya, di tengah-tengah kantornya, kalau dia orang kerja di kantor berbuat baik dengan teman-teman kantornya, di jalan, dimanapun dia berada, dia selalu mendatangkan manfaat, bukan bikin motor dan kerusakan. Seperti lebah, tidak bikin kerusakan. Karena itu Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabu ilallah. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling Allah cintai itu? Nabi katakan, ahabun nasi ilallah anfa'uhum linas. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita berlomba-lomba menjadi manusia yang terbaik, yang dicintai Allah, berusaha menjadi dimanapun kita berada, selalu mendatangkan manfaat.
Jangan sebaliknya. Dimanapun kita berada, selalu mendatangkan keonaran, reseh di mana-mana. Di rumah bikin reseh anak istrinya, di masyarakatnya bikin reseh masyarakatnya. Dimanapun dia berada, selalu bikin onar dan kekacauan. Itu bukan sifat orang beriman. Maka Rasulullah tegas mengatakan, al-muslimun man salima muslimun min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Lisannya saja nggak nyakiti orang, apalagi tangannya. Lisannya berkata yang baik, menasihati, ya, mengingatkan, mengajak kepada kebaikan. Tangannya bukan memukul, bukan mengambil tanpa hak. Dia tangannya memberi, berbuat kebaikan dengan tangannya dan lain-lainnya. Kemudian tanya lagi, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai? Maka Nabi mengatakan, ahabul a'mali ilallah sururun tudkhilu ala qalbin muslim. Amalan yang paling Allah cintai adalah rasa bahagia yang kau letakkan di hati seorang muslim. Artinya apa? Membahagiakan orang lain itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita ini berbuat baik dengan orang lain, hakikatnya kita telah berbuat baik pada diri kita sendiri. Karena tidaklah kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena itu orang yang paling bahagia adalah Rasulullah SAW. Karena dia orang yang paling berbuat baik kepada manusia. Beliau sebelum diangkat jadi Rasul pernah pulang dari Gua Hira dalam kondisi gemetar tubuhnya sambil mengatakan, ini khasyitu ala nafsi. Itu azan Pak. Kekaguan. Kemudian dia pulang dengan mengatakan, ini khasyitu ala nafsi, zamiluni, aku selimuti aku. Khadijah istri yang tak langsung diselimuti. Setelah mulai agak tenang, Khadijah menenangkan hati suaminya. Ini sifat istri yang salihah. Kalau suaminya takut, khawatir, tidak menambah kekhawatiran, tapi berusaha untuk menenangkan suaminya. Apa kata Khadijah? Khadijah berkata, kallallahi la yuzikallahu abadan innaka la tasirur rahim wa tasdiqul hadis wa tahmilul kala wa taksibul majrum wa tuqlibid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan pernah menyengsarakan engkau selama-lamanya. Allah tidak akan pernah menyusahkan engkau selama-lamanya. Apa alasan Khadijah? Innaka la tasirur rahim. Karena engkau itu orang yang suka menyambung silaturahim. Wa tasdiqul hadis. Engkau kalau bicara selalu jujur, tidak pernah bohong. Wa tahmilul kala. Engkau membantu orang-orang yang kesulitan membawa bebannya. Engkau bekerja. Sebagian hasil kerjaan engkau berikan kepada orang yang tidak punya. Kau muliakan para tamu-tamumu dan engkau suka membantu orang-orang yang kena musibah. Bagaimana mungkin orang seperti Anda akan celaka? Tidak mungkin, wahai suamiku. Itu sifat Nabi. Sebelum jadi Nabi sudah punya akhlak yang luar biasa. Sudah membantu orang yang susah. Nah, karena itu kalau kita semakin banyak berbuat baik kepada manusia, maka kebaikan pun akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena itu Allah berfirman, fa'alu khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah yang baik, kau akan menjadi orang yang beruntung. Berarti mukhalafahnya apa? Kalau kau enggak berbuat baik, kau enggak akan beruntung. Kau enggak akan beruntung. Kalau kau ingin mendapatkan keuntungan, berbuatlah yang baik. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Ucapkan kepada manusia ucapan-ucapan yang baik tanpa kecuali. Nabi kita bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Interaksilah kau dengan seluruh manusia tanpa kecuali dengan akhlak yang mulia. Nah ini, karena itu saudaraku yang saya muliakan, kalau kita ingin bahagia, senanglah membuat orang lain bahagia dan senang berbuat kebaikan kepada manusia. Karena kebaikan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Begitu pula kalau kita berbuat keburukan, maka keburukannya pun akan kembali kepada kita semua. Kembali kepada hadis di atas, karena waktunya sangat terbatas. Tadi Rasulullah mengatakan akan masuk surga satu kaum yang hati mereka seperti hati seekor burung. Para ulama menjelaskan burung itu memiliki 3 hati. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua memiliki 3 yang akan saya sebutkan ini. Kalau belum, berusaha untuk bisa memiliki 3 hati ini agar kita termasuk orang-orang yang dapat kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala, manusia yang hatinya seperti hati seekor burung. Yang pertama, burung itu punya hati yang kuat tawakalnya Bapak Ibu. Kuat tergantungannya kepada Allah burung itu. Tawakalnya luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, la razaqnakum kama yarzuqu tayra, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Jikalau kau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan kau rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Pergi sore hari kosong perutnya, pulang sore hari pasti penuh temboloknya. Itu harian.
Burung itu, Bapak Ibu perhatikan, tiap pagi pasti dia keluar terbang. Terbang itu mencari nafkah, ikhtiar. Sore pasti pulang, nggak ada burung sama sekali, baru sepi mas, nggak dapat apa-apa, nggak ada. Tidur nyenyak, padahal salah dipanen, besok kemana lagi? Nggak dipikir pak, nggak mikir, sehingga nggak stres, tensinya stabil. Coba kita mulai mikir pak, akhirnya tensinya naik terus, meledos. Ya, kurang tawakalnya, kurang zikirnya. Apa ada orang, Pak Dokter, Bapak saya sakit apa-apa, terlalu banyak zikir, ada nggak? Terlalu banyak mikir. Bapakmu terlalu banyak mikir ini, kurang tawakalnya, kurang zikirnya. Itu lihat burung itu. Burung itu nggak punya akal, tapi tiap hari dia terbang, sore nih, itu kata Nabi ya. Pergi pagi hari kosong perutnya, pulang sudah penuh. Bahkan ada simpanan untuk mengolah anak-anaknya kalau dia punya anak di sarangnya. Subhanallah. Makanya orang-orang yang bertawakal kepada Allah pasti masuk jannah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang panjang, akan masuk surga 70.000 umatku tanpa azab, tanpa hisab. Bayangkan, tidak diadab, tidak dihisab, enggak dihitung, langsung masuk surga. Nah, di antara 70 itu sifatnya kata Nabi adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang kepada Allah Subhanahu wa taala kuat tawakalnya. Nah, tawakal itu apa maknanya? Rukunnya adalah menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua, menjalani sebab. Jangan tawakal aku, saya nggak usah kerja, kalau jatah dapat duit nggak dapat duit, silahkan saja tidur di rumah, pasti nggak dapat duit. Rukun kedua, jalan-jalan sebab. Tadi burungnya keluar, Pak. Terbang itu namanya menjalani sebab. Kalau kita laki-laki keluar cari nafkah, ya, sebagai bentuk ikhtiar. Allah tuh senang kalau hambanya ikhtiar, Pak. Lepas dari dapat banyak atau dikit, Allah sudah kasih pahala dan Allah mencintai orang yang mau ikhtiar. Allah mengajari umatnya untuk ikhtiar. Saya kasih contoh dalam ayat tentang kisahnya Maryam. Siapa yang nggak kenal Maryam? Ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Maryam hamil tua, hamil Isa bin Isa itu, ketika sudah hamil tua, kita maklum bagaimana seorang ibu hamil tua. Tapi Allah katakan kepada Maryam apa? Wuhuzi ilaiki bijinala tusakit alaiki rutoban janiya. Wahai Maryam, engkau gerak-gerakkan pohon kurma itu ya, niscaya akan jatuh rutobnya. Bayangkan, perempuan hamil goyang-goyangkan wet kambil. Kalau di Indonesia kan nggak ada kurma. Saya contohkan, suruh goyangkan wet kambil. Kira-kira obah mboten niku blarai, mboten babar belas. Tapi Allah perintahkan untuk ikhtiar. Wuhuzi ilaiki, wahai Maryam, kau gerak-gerakkan pohon-pohon itu, usaha ikhtiar, kau goyangkan, akan jatuhlah rutobnya. Allah yang menjatuhkan, tapi Allah perintahkan si Maryam untuk ikhtiar. Kalau Allah andai kata Allah kirimkan langsung bisa nggak? Mampu. Tapi Allah inginkan Maryam berikhtiar semampunya, walaupun sudah hamil tua, tetap untuk bergerak menggoyangkan pohon. Kalau itu artinya perintah untuk ikhtiar, bekerja menurut kemampuan kita masing-masing sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hati seekor burung adalah burung itu memiliki hati yang takut. Kalau Bapak lihat burung, Bapak dekati, terbang, ya kan? Padahal mau dikasih makan, tapi terbang. Itulah burung. Artinya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga, Pak. Pasti. Bukan mungkin lagi, pasti. Karena Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Untuk orang-orang yang takut kepada keagungan Tuhannya, maka baginya 2 jannah. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada keagungan Tuhannya, kemudian dia kendalikan hawa nafsunya, maka surga sebagai tempat kembalinya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut kepada Allah yang gaib, yang dia enggak lihat tapi takut, baginya pahala yang besar, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah surga yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi orang yang kedua, hati yang kedua adalah hati orang yang takut kepada Allah. Artinya hatinya orang-orang yang bertakwa. Karena yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau tidak takut kepada Allah, itu artinya orang-orang yang tidak bertakwa. Sebab takwa itu adalah ittikhadhu wiqayati fil awamir wa ijtinabi nawahi. Takwa adalah seorang yang takut kepada adab Allah, kemudian dia jalankan perintah-perintahnya dan dia menjauhi larangan-larangannya. Jadi ahlul iman, ahlul takwa, itulah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah gelari dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Inna ulikum sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa takut sedih, tidak sedih, hanya bahagia, tidak takut mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir Bapak Ibu, orang yang takut kepada Allah, hatinya burung adalah burung itu hatinya sangat lembut. Maka orang yang berani lembut, calon-calon ahli surga. Rasulullah bersabda, Inna Allah latifun yuhibbur rifqa. Inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana wa la yanza'u min syai'in ila sana. Wahai Aisyah, Allah itu maha lembut. Allah mencintai kelemah lembutan. Tidak suatu urusan kalau ada padanya lemah lembut, maka yang muncul adalah kebaikan belaka. Dan jika suatu masalah atau suatu urusan yang ada adalah kekasaran, kekerasan, arogan, maka yang muncul adalah kejelekan belaka. Hayyin layyin sarin wa qaribin minan nas. Haram neraka menjilat 4 orang ini, kata Nabi. Pertama, orang yang hayyin, orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Walaupun punya banyak harta, punya banyak pangkat dan julukan, namun dia tawadhu, dia tidak sombong, dia tidak meremehkan manusia, dia tidak menolak kebenaran. Karena orangnya tawadhu, tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang kedua, orang yang layyin, orang yang hatinya lembut tadi, lembut sentuh dengan kebaikan-kebaikan, mencintai kebaikan-kebaikan, dan hati yang selama ini iri, dengki, hasad dan lain-lainnya, hatinya penuh dengan kelemah lembutan. Yang ketiga, sahal, saya itu orang yang gampang nolong orang, orangnya dermawan kalau dia punya harta, dermawan tenaganya, dermawan ilmunya, orang yang suka membantu orang-orang yang lemah, orang yang memiliki sifat kebaikan, suka membantu orang. Sahal. Yang keempat, orang yang dekat dengan manusia, memiliki hubungan yang indah dengan seluruh manusia, ia berbuat baik kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Itulah 4 sifat, dan diantaranya adalah sifat lembut, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak orang-orang yang hatinya lembut. Mungkin sampai situ dulu yang bisa saya haturkan, dan mohon maaf kalau mulai agak tergesa-gesa karena waktunya yang membatasi kita, sehingga semoga bisa dipahami. Dan saya simpulkan bahwa akan masuk surga seorang hamba yang hatinya seperti seekor burung, itu 3. Seorang yang hatinya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang hatinya lembut, cinta dengan kebaikan, jauh dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, dan yang lain-lain. Semoga Allah taala mudahkan kita bagi semua untuk memiliki 3 hati tadi, dan semoga kita semua termasuk ahlul jannah, orang lain ditakdirkan dimudahkan Allah untuk masuk surganya dengan memiliki 3 hati tersebut. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam ada ganti sekejap tunggu. Jadi sudah diminta. Sebenarnya saya tanya dia loh, tapi nggak apa-apa. Nah, tadi kurang. Bapak itu berapa?
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Jamburan telu napa? Kira. Lantri. Nah,
Video ya. Tinggal ini ambil sendoknya Mbak. Oh iya. Ayo, kita dodolan dawet. Amit. Nggih. Iki Mas. Anu sendok